Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimahullah. Pada hari yang mulia ini, yang kita ketahui bahwa hari ini adalah Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, maka tidak ada yang harus kita persembahkan kepada Rabb kita kecuali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah telah ringankan kaki kita, telah lapangkan dada kita, telah bukakan pikiran kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun berkumpul suatu negeri untuk memberikan petunjuk kepada kita, tapi ketika Allah tidak izinkan, maka kita tidak bisa berbuat apa. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat beribadah kepada Allah, dan semoga nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita pergunakan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan penghulu para nabi. Ketahuilah kaum muslimin, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan tentang keutamaan dan kelebihan beliau dibanding dengan nabi yang lain. Dan pada hari ini Jumat ada keutamaan untuk banyak berselawat kepada Rasulullah. Makanya kaum muslimin, daripada kita menghitung kesalahan orang lain, maka hari ini sampai terbenam matahari kita hitung berapa kita mengucapkan kalimat memuji dan berselawat kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya, setiap hari Jumat kita mendengarkan dibacakan oleh khatib suatu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, khusus orang-orang beriman. Yang tidak beriman tidak mampu melaksanakan ini. Maka Allah panggil, wahai orang-orang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bagaimana dengan sebenar-benar takwa? Bertakwa kepada Allah itu bukan dilihat dari segi pakaian kita, bukan dilihat dari penampilan tidak kaum muslimin, tapi ketakwaan
sebab itu Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kata Allah kecuali dalam kondisi muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimahullah. Ada nasihat khutbah kita pada hari ini kita ambil dari satu kisah istri Rasulullah SAW. Sebenarnya kaum muslimin ada satu ancaman yang seharusnya semua kita mempersiapkan diri untuk ancaman tersebut. Namun kadang-kadang banyak di antara kita yang tidak memperdulikan dan tidak menjadikan sesuatu itu semua ancaman. Inilah kisah satu hari ketika istri Rasulullah SAW yang bernama Aisyah radhiyallahu anha menangis dia kaum muslimin. Melihat sang istri menangis, apa kata Rasulullah? Kisah ini kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Melihat istrinya menangis, lalu Rasulullah SAW bertanya, "Ya Aisyah, ma yubki?" Wahai Aisyah, apa yang engkau tangis? Apa jawaban Aisyah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Zakartu sabati." Aku ingat neraka. Aku ingat neraka, kata Aisyah, sehingga aku menangis. Lalu kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita menangis ketika kita mengingat neraka Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita tahu Allah Subhanahu wa taala kata Allah dalam Al-Qur'an, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun." Pada hari ini kata Allah tidak bermanfaat harta yang kalian kumpulkan di dunia. Anak-anak kalian yang sukses, jadi cetak, jadi dokter dan jadi segala macam, la yanfa'u, tidak bermanfaat pada waktu itu. Illa kata Allah, man atallahu bi qalbin salim. Kecuali yang bermanfaat ketika itu adalah seseorang yang datang kepada Allah dengan hati yang sepakat. Ini yang ditakutkan Aisyah itu kaum muslimin. Bukan main takutnya Aisyah ketika dia mengingat perkara ini tentang neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah kita sudah mempersiapkan diri tentang ancaman dari Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita punya harta, lalu kita bangun rumah sebagus-bagusnya, kita hiasi kamar dengan sebaik-baiknya, bahkan segala aksesoris dan yang akan menghiasi, yang mempercantik, memperindah kamar itu kita lakukan. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita hiasi tempat kita yang hanya 2x2 meter? Makanya seorang tabi'in yang bernama Ubay bin Amir, beliau pernah mengatakan, apa kata beliau? Innal qabra la yaqulu. Kata beliau, kubur itu akan berbicara. Kalau kita pergi ke kuburan kaum muslimin, seolah-olah tidak ada apa-apa, hanya tumpukan tanah, kemudian adanya pepohonan, tidak ada apa-apanya. Tapi ketika seorang tabi'in mengatakan, apa kata beliau? Ya ibnu Adam, innal qabra la yaqulun. Wahai anak Adam, sesungguhnya kubur itu berbicara. Ma za aqdattani, kata kubur itu.
dipersiapkan untuk. Alam ta'lam anni baitul muraba wa baitul akala wa baitul tur. Apakah kalian tidak tahu bahwa saya ini adalah rumah pengasingan, rumah tempat serangga-serangga, rumah tempat binatang-binatang. Maza a'dadkani, dan apa yang kalian persiapkan untuk. Ini yang ditakutkan kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya ketika kita berpacu dengan dunia ini, kadang-kadang kita lupa untuk mengingat perkara-perkara ini, mengingat kata-kata Allah Subhanahu wa taala, mengingat tentang kubur, sehingga kadang-kadang kita lupa untuk menghiasi, lupa untuk menemani, dan tidak berpacu dengan dunia. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa kata Rasulullah dalam perkara-perkara? Kata Nabi, inna rajul, seringan-ringannya, bayangkan, seringan-ringannya azab neraka ini, maka seseorang yang diberi sandal dia dari neraka. Lalu sampai kepalanya mendidih. Bayangkan, sampai kepalanya mendidih. Dan ketika cerita ini sampai Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya atas guru ahlikum yaumul qiyamah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau ingat dengan keluargamu? Bayangkan, dia seorang nabi dan ditanya oleh istrinya, wahai Rasulullah, dalam situasi yang seperti itu apakah engkau ingat dengan keluarganya? Apa jawab Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, ya Aisyah, ada tidak tempat yang seseorang tidak ingat dengan keluarga. Kata Rasulullah, yang pertama indah lisan, ketika ditimbang, semuanya berdiam menunggu bagaimana timbangannya. Kemudian yang kedua, wanita bersul, ketika amal-amalnya diberikan kepadanya melalui lembaran-lembaran. Apakah dia menerima melalui tangan kanannya, atau dia menerima melalui tangan kirinya, atau dia menerima dari ibunya? Semua dia tidak ada yang ingat dengan keluarga. Menunggu kepastian. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, indah semua, ketika kita berada di sini. Jangan disangka mudah kaum muslimin. Ini ancaman. Bagaimana keadaan Sirat dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Sirat yang akan dijalani dan tidak ada jalan lain. Ya, wa in kuntum ila wurudiha, kata Allah, dan semua kalian akan melewatinya, semua kalian akan mendapatinya Sirat itu tanpa terkecuali. Semua kita akan mendatangi, akan melewati Sirat yang kata Nabi, Sirat itu lebih kecil daripada panah, lebih tajam daripada pedang, dan licin menggelincirkan. Sampai Nabi mengatakan, apakah kita dibiarkan berjalan kaum muslimin? Tidak. Tapi kata Rasulullah, wa minal bara'i, ya, artinya apa? Di bawah, ya, di bawah Sirat itu, ya, kadaribu kasautisah. Jadi kata Rasulullah, ketika seseorang berjalan di Sirat itu, kadaribu kasautisah, ternyata ada gabungan. Ada lain seperti durinya pohon sadar. Haroain sadar, pernah kalian lihat sadar itu, pohon sadar, yaitu durinya yang sangat besar-besar. Itulah yang akan mengait kita. Makanya kita tidak ada guna dengan keluarga. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
ketika beliau diperintah oleh Allah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan, maka waktu itu dia mengumpulkan seluruh kafir Quraisy kaumnya, dan dia mengatakan, wahai Bani Abdul Muhai, wahai Bani Abdul Manat, wahai Bani Abdul Muttalib, undiru ahlikum minan nar, pelihara diri kalian dari neraka. Dan dia memanggil putrinya kaum muslimin, ya Fatimah, wahai anakku berterima, unjiri, pelihara dirimu dari neraka, aku tidak bisa berbuat terhadap kalian. Itu yang ditakutkan oleh orang-orang terdahulu, yang ditakutkan oleh para sahabat lagi, ditakutkan oleh salafus saleh, orang-orang saleh dahulu. Tapi bagaimana dengan kita hari ini kaum muslimin? Kadang-kadang kita tidak menghiraukan apakah itu haram atau halal, apakah itu batil, apakah itu hak. Yang penting diri kita senang, seolah-olah ancaman Allah ini tidak kita perhatikan. Padahal kita tahu bahwa tidak ada kekekalan di dunia ini. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, persiapkanlah diri kita, banyaklah melakukan persiapan terhadap ancaman yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah kita yang singkat ini, mudah-mudahan membuka hati kita, membuka jiwa kita, sehingga kita mempersiapkan diri dalam persoalan itu. Fa'tabiru yaumil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, pada khutbah kedua ini saya sampaikan, semua kita yang hadir di sini ingin masuk surga. Tapi kita akhidah kaum muslimin, Nabi sudah mengatakan, kata Nabi, "Jubatul jannah bil maqal wa atubatun nar bis syahdah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga ini dikelilingi oleh sesuatu yang tidak kita minta. Bayangkan, sementara neraka dikelilingi oleh sesuatu yang diinginkan oleh syahwat. Maka ketika kita ingin surga Allah, hantamkan dan keluarkan yang mengelilingi dari tersebut. Karena ketahuilah jamaah yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang kita berat untuk melakukan hal yang membawa kita ke surga. Satu contoh, ketika saudara kita melakukan maksiat, kita tidak berani untuk melakukan penasihatan. Kenapa susah? Karena itu adalah jalan ke surga. Bayangkan, jika anak kita melakukan ini, kadang-kadang berat. Nah, kenapa itu jalan ke surga? Oleh sebab itu makanya Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu, pelihara keluargamu dari api neraka. Oleh sebab itu kaum muslimin, jauhkan putra-putra kita dari neraka. Makanya para ulama berkata, apa kata ulama? Tugas seorang ayah, tugas seorang tua itu bukan hanya memberikan anak-anaknya, tapi tugas seorang ayah bagaimana dia mampu menyelamatkan generasinya dari neraka Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya mu'min. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.